yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama dari power, passage, dan passenger. Untuk yang pertama yaitu power, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi HIS dan apa yang terjadi pada tubuh ketika HIS itu terjadi. Nah, untuk pertama penjelasannya yaitu mengenai patofisiologi HIS. Kenapa HIS itu bisa terjadi? Karena menjelang persalinan, hormon progesteron itu akan menurun dan yang akan menaik itu hormon estrogen, membuat tubuh menjadi beradaptasi terhadap hormon oksitosin, yaitu hormon yang memicu kontraksi. Kontraksi ini dimulai pada usia kehamilan 36 sampai 39 minggu yang akan mengalir melalui aliran darah yang membuat kontraksi semakin kuat dan teratur. Nah, kontraksi ini juga membuat hormon prostaglandin aktif. Hormon prostaglandin ini hormon yang membantu serviks menjadi menipis dan membuka. Nah, oksitosin ini bekerja sama dengan prostaglandin untuk membantu proses persalinan. Nah, sifat kontraksi ini adalah berjeda atau intermitan. Menjelang proses melahirkan, durasi, frekuensi, dan kekuatan kontraksinya akan semakin meningkat. Nah, kontraksi yang semakin kuat atau dominan itu berada pada fundus atau fundal dominannya. Nah, kontraksi yang benar-benar menandakan pembukaan yaitu kontraksi menjelang persalinan yang menandakan serviks semakin membuka dengan durasi 2 kali dalam 10 menit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat HIS yang normal. Yang pertama yaitu berawal dari salah satu porno atau kontraksinya ini berawal dari sudut rahim. Yang kedua yaitu simetris atau kontraksi ini menyebar merata ke seluruh rahim. Yang ketiga fundal dominan atau kontraksi yang dominan yang berada di bagian fundus. Yang keempat yaitu kekuatannya seperti memeras isi rahim. Ini kan rahim ya, jadi kekuatannya itu seperti memeras isi rahim yang artinya janinnya mendorong janin keluar menuju jalan lahir. Yang kelima, di sini ada retraksi atau setelah kontraksi itu otot-otot rahimnya tidak akan kembali seperti semula. Yang ada yaitu memendek atau memendek si otot rahimnya yang akan membuat si segmen atas dan segmen bawahnya menjadi menyatu. Segmen atas dan segmen bawahnya menjadi menyatu. Yang terakhir itu ada dilaktasi atau effacement, yaitu terjadi penipisan dan pembukaan pada serviks. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan pada uterus. Yang pertama yaitu ada segmen atas rahim. Segmen atas rahim ini akan menebal karena kontraksi yang semakin kuat. Ini segmen atas rahim ini akan mengalami penebalan karena kontraksi yang semakin kuat yang otomatis menyebabkan otot rahim akan semakin memendek secara permanen atau terjadi retraksi. Akibatnya segmen atas rahim akan semakin menebal yang akan mendorong bagian utama janin. Yang kedua di sini ada segmen bawah rahim. Segmen bawah rahim ini akan menipis dan meregang yang akan membantu kepala janin semakin turun. Yang ketiga di sini ada cincin retraksi. Nah, untuk cincin retraksi ini adalah batas antara segmen atas rahim dan segmen bawah rahim. Namun jika terjadi kontraksi yang intens atau kontraksi yang kuat dan terjadi hambatan, ini akan terjadi ring bendel atau cincin bendel ya seperti ini, dan otomatis akan menjadi tanda bahaya. Selanjutnya itu ada perubahan pada serviks. Yang pertama ada effacement atau penipisan serviks. Serviks yang awalnya menebal kurang lebih 3 cm akan menipis dan memendek sampai hampir rata. Ilustrasinya seperti ini. Ini serviks sebelum terjadinya penipisan 0%. Selanjutnya persalinan awal itu terjadi 30%. Selanjutnya itu ada complete effacement 100% sampai akhirnya complete total atau penipisan total. Selanjutnya yang kedua itu ada dilatasi atau pembukaan serviks yang bertahap mulai dari 0 sampai 10 cm dikarenakan kontraksi yang semakin kuat dan dorongan kepala janin. Seperti ini. Pembukaan yang awalnya tidak ada karena adanya kontraksi semakin membuka hingga pembukaan lengkap atau 10 cm. Selanjutnya yang terakhir itu ada softening atau pelunakan. Serviks ini akan melunak dan elastis karena adanya hormon prostaglandin dan estrogen. Kedua hormon ini membantu penipisan dan pelunakan serviks. Seperti ini ya, serviksnya kan menjadi elastis
atau semakin lemak. Jadi ini lebih mudah kepala janinnya turun, tidak kaku. Selanjutnya ada perubahan pada ibu. Yang pertama ada sistem kardiovaskular, yaitu tekanan darah ibu akan meningkat sementara karena meningkatnya corak jantung. Nadi juga akan meningkat dan aliran balik vena akan bertambah karena tekanan dari rahim. Selanjutnya ada sistem respirasi atau pernapasan. Ibu akan bernafas lebih cepat atau hiperventilasi, terutama saat berjangkis yang akan menyebabkan penurunan karbon dioksida. Otomatis ibu akan lebih merasa kesemutan pada tangan dan kaki. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Mortalitas saluran cerna akan menurun yang akan menyebabkan ibu akan mengalami mual muntah. Selanjutnya ada sistem muskuloskeletal. Timbulnya rasa nyeri pada ibu karena regangan pada ligamen dan tekanan pada struktur panggul. Selanjutnya ada sistem endokrin. Tubuh akan melepas oksitosin dan prostaglandin dan akan memperkuat kontraksi pada ibu karena hormon adrenalin ini sumber tenaga ibu. Jadi ibu akan lebih mengejarnya akan semakin kuat karena hormon adrenalin. Yang terakhir itu ada perubahan psikologis. Ibu akan lebih mudah merasa takut, cemas atau tegang karena akan semakin mendekati proses persalinan. Maka dari itu penting sekali afirmasi positif dari suami maupun bidan dan dukungan dari suami. Terakhir itu ada perubahan pada janin. Pertama yaitu ada tekanan pada janin. Selama HIS membuat kepala janin terdorong ke bawah dan kepala akan mengalami molding atau tumpang tindih sutura yang membantu memudahkan janin turun melalui jalan lahir. Yang kedua ada sirkulasi uteroplasenta. Selama HIS itu aliran darah plasenta sedikit berkurang, kemudian detak jantung janin juga akan menurun sementara, namun akan kembali normal setelah HIS-nya selesai. Yang ketiga ada adaptasi fisiologis. Tekanan pada HIS membantu mempersiapkan janin untuk bernapas pertama kali. Yang terakhir itu ada perubahan posisi janin. Karena HIS itu membantu penurunan janin atau descens dan akan mengalami fleksi dan rotasi dalam untuk membantu janin lahir. Saya akan menjelaskan mengenai presage atau jalan lahir pada wanita. Yang pertama yaitu bagian-bagian tulang panggul. Tulang panggul itu ada 4, dibagi menjadi 4. Di sini yang pertama ada tulang panggul ginekoid. Tulang panggul ginekoid ini adalah tulang panggul khusus wanita yang melahirkan secara normal, yang biasanya dimiliki oleh wanita yang bertubuh tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan wanita yang bertubuh kurang tinggi juga bisa memiliki. Untuk tulang panggul android ini adalah tulang panggul khusus pada pria, kebalikan dari tulang panggul ginekoid. Untuk tulang panggul antropoid ini adalah tulang panggul sempit yang biasanya dimiliki oleh wanita. Kalau ginekoid kan yang umum ya. Kalau antropoid ini adalah tulang panggul sempit. Kemudian platypheloid ini adalah tulang panggul yang berbentuk pipi atau picak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Nah, di dalam panggul itu terdapat ligamen yang berfungsi untuk bergerak. Nah, ligamen ini menjadi penghubung antar tulang. Di dalam ligamen ini terdapat 3 pembagian tulang. Yang pertama ada os coxae, kemudian ada os sacrum, dan terakhir ada os coccygeus atau tulang ekor. Nah, di dalam ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada ilium atau tulang usus. Ilium. Yang kedua ada isium atau tulang duduk. Ini. Kemudian terakhir ada pubis atau tulang kemaluan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian dari ilium atau tulang usus. Nah, ilium ini dibagi menjadi 5. Yang pertama di sini ada crista iliaca atau bagian atas dan yang paling tebal. Kemudian di sini ada spina iliaca anterior superior. Kemudian di sini ke bawah lagi ada spina iliaca anterior inferior atau tulang penyangga. Kemudian di sini ke bawahnya lagi ada spina iliaca posterior superior. Kemudian di sini yang terakhir ada spina iliaca posterior inferior. Ya, di sini ada isium atau tulang duduk. Di isium ini terdapat spina ischiadica, ini kanan dan kiri. Kemudian di sini ada incisura mayor atau lengkungan atas. Di sini ada incisura minor atau lengkungan bawah. Kemudian di sini ada acetabulum yang berbentuk kopos.
Kemudian di pubis atau tulang kemaluan, di sini ada simfisis pubis atau bagian yang paling tengah. Kemudian di sini ada foramen obturatorium atau yang bolong kanan dan kiri. Kemudian di sini ada ramus superior pubis atau yang mengapit pubis bagian bawah. Di sini ada ramus inferior pubis atau yang mengapit pubis bagian atas, dan ada arcus pubis yang membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya di sini ada sakrum. Di sakrum itu ada beberapa bagian-bagian lagi. Yang pertama di sini ada foramen sacralia anterior atau lubang-lubang sakrum. Kemudian di sini ada promontorium atau bagian yang menonjol di atas. Kemudian di sini ada sakrum. Kemudian ada di sini yang terakhir articulatio sacroiliaca yang ini yaitu penghubung antara ilium dan sakrum. Kemudian yang terakhir di sini ada os coccygeus atau tulang ekor. Selanjutnya di sini ada 3 bidang panggul. Yang pertama ada bidang luas panggul. Bidang luas panggul yaitu yang dibentuk dari pertengahan simfisis sampai ke sakrum, lubang sakrum kedua dan ketiga, kurang lebih seperti ini. Segini. Kemudian ada bidang sempit panggul yaitu dari ujung sakrum sampai ke tepi bawah simfisis, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada pintu bawah panggul yaitu segitiga depan seperti ini, yang ini ya. Dan segitiga belakang dari sini seperti ini. Selanjutnya ada 3 ukuran panggul. Yang pertama yaitu conjugata vera, itu dihitung mulai dari promontorium sampai ke tepi atas simfisis seperti ini. Conjugata vera. Conjugata obstetrica yaitu dari promontorium sampai ke tengah simfisis, tengah dalam seperti ini. Conjugata diagonalis yaitu dari promontorium sampai ke tepi bawah simfisis. Jadi ini conjugata vera, ini conjugata obstetrik, ini conjugata diagonalis. Yaitu ada 2 diameter panggul. Yang pertama di sini ada diameter transversa. Diameter transversa itu diukur mulai dari linea innominata kanan dan kiri ini. Jadi seperti ini. Untuk diameter oblik itu ada 2, yaitu ada diameter oblik atas dan diameter oblik bawah. Diameter oblik atas yaitu dari articulatio sacroiliaca sampai ke tepi atas acetabulum. Untuk diameter oblik bawah yaitu dari articulatio sacroiliaca sampai ke tepi bawah spina ischiadica seperti ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai passenger atau bagian janin dan plasenta. Nah, passenger ini adalah bagian yang paling keras. Di sini adalah dan besar ya, bagian yang paling keras dan besar. Di sini adalah bagian yang berpengaruh atau kepala janin, karena apabila telah lahir bagian yang seluruhnya akan mengikuti. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai anatomi tulang tengkorak kepala janin. Pertama di sini di bagian tulang tengkorak itu ada bagian muka dan tulang dasar tengkorak. Yang pertama di sini ada os nasalis atau tulang hidung, ada os maxillaris atau tulang rahang atas, ada os mandibularis atau tulang rahang bawah, ada os zygomaticum yaitu tulang pipi. Kemudian ada bagian tengkorak tuh yang ini. Yang pertama ada os frontalis yaitu tulang dahi, ada os parietalis tulang ubun-ubun, ada os temporalis tulang pelipis, ada os occipitalis yaitu tulang belakang kepala. Yang ini. Kemudian ada sutura. Yang pertama itu ada sutura sagittalis atau sela panah yang ini. Kemudian ada sutura coronaria yaitu sela mahkota yang ini. Kemudian ada sutura lambdoidea atau sela lambda yang ini. Kemudian yang terakhir ada sutura frontalis yaitu yang ini, sela dahi. Selanjutnya di sini ada ubun-ubun atau fontanel. Yang pertama ada ubun-ubun besar atau mayor yang ini seperti belah ketupat. Selanjutnya ada ubun-ubun kecil yang berbentuk seperti segitiga, ini ubun-ubun minor.
Selanjutnya yang terakhir ada daerah-daerah kepala, yaitu ada sinciput atau bagian depan kepala, ada vertex atau puncak kepala, yang terakhir itu ada occiput, yaitu bagian belakang kepala. Selanjutnya yaitu ada letak. Letak janin ini adalah bagaimana sumbu janin berada terhadap sumbu ibu. Nah, letak ini dibagi menjadi 3, yaitu ada memanjang atau longitudinal seperti ini. Longitudinal, kemudian ada melintang atau transversa seperti ini, kemudian ada oblik atau miring seperti ini. Selanjutnya yaitu ada sikap janin. Sikap janin ini yang menentukan bagian-bagian janin dengan sumbu janin. Sikap janin ini ada 3, yaitu ada fleksi, defleksi, dan ekstensi. Nah, fleksi ini di mana dagu mendekati dada, tangannya melipat seperti ini, dan kakinya menekuk ke atas seperti ini. Kemudian ada defleksi, yaitu di mana dagu sedikit terangkat seperti ini, dan kaki janinnya seperti ini. Kemudian yaitu ada ekstensi di mana dagu menjauhi dada seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi dan posisi. Presentasi ini adalah bagian terbawah janin yang pada saat kita bisa jumpai pada saat pemeriksaan dalam maupun palpasi. Nah, selanjutnya untuk posisi ini adalah bagian terbawah janin yang menentukan apakah bagian terbawahnya itu berada di kiri, kanan, depan, atau belakang terhadap sumbu ibu. Untuk presentasi ini ada 3, yaitu ada presentasi kepala, presentasi bokong, dan presentasi bahu. Di sini ada presentasi kepala, ada beberapa sikap. Yang pertama di sini ada fleksi kepala, yaitu di mana dagu mendekati dada. Pada saat kita pemeriksaan dalam, itu yang teraba adalah ubun-ubun kecil, maka presentasinya adalah belakang kepala. Nah, posisinya yaitu adalah ubun-ubun kecil. Kemudian di sini ada sikap tentara, di mana janinnya itu tegak seperti ini. Pada saat kita pemeriksaan dalam, yang teraba yaitu adalah ubun-ubun besarnya, maka presentasinya di sini adalah puncak kepala, yang terabanya ubun-ubun besar. Nah, selanjutnya di sini ada ekstensi parsial, atau pada saat kita pemeriksaan dalam yang terabanya itu adalah dahi, maka presentasinya adalah presentasi dahi. Selanjutnya di sini ada ekstensi total, di mana kepala menjauhi dada, maka pada saat kita pemeriksaan dalam itu bisa saja teraba bagian mata, kepala, mata, hidung, mulut. Maka presentasinya di sini adalah presentasi muka. Kemudian selanjutnya di sini ada presentasi bokong. Presentasi bokong ini adalah yang pertama ada beberapa sikap, yaitu ada bokong sempurna, di mana pada saat kita pemeriksaan dalam itu yang teraba adalah bokong, namun ada beberapa bagian janin seperti kaki. Kemudian ada presentasi bokong murni atau frame bridge, di mana di sini pada saat pemeriksaan dalam itu yang terabanya adalah full bokong, janin tidak ada bagian janin yang lain. Kemudian di sini ada presentasi kaki. Pada saat pemeriksaan dalam di sini yang teraba itu ada bagian janin seperti salah satu kakinya. Kemudian di sini ada presentasi lutut, di mana pada saat pemeriksaan dalam itu teraba lutut janin. Kemudian di sini ada letak lintang atau bayinya pada saat kita pemeriksaan dalam itu yang terabanya adalah bahu. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungannya perlimaan dengan bidang Hodge dan station. Untuk perlimaan 5/5 artinya kepala mulai memasuki pintu atas panggul dan berada di station min 3. Untuk perlimaan 4/5 artinya satu bagian jari sudah masuk dan kepala sudah mulai memasuki bidang luas panggul, berada di Hodge 1 mau ke Hodge 2 dan station min 2. Untuk 3/5 artinya dua bagian jari sudah masuk dan kepala sudah berada di bidang luas panggul, artinya berada di Hodge 2 mau ke Hodge 3. Untuk 2/5 artinya 3 bagian jari sudah masuk, artinya kepala sudah berada di bidang sempit panggul dan berada di Hodge plus 3 sejajar dengan spina ischiadica, berada di station plus 0. Untuk 1/5 artinya 4 bagian jari sudah masuk dan kepala sudah berada di dasar panggul, artinya berada di Hodge 3 mau ke Hodge 4 dan berada di station plus 1.
Untuk 0/5 artinya seluruh jari sudah masuk dan kepala sudah berada di perineum, untuk kepala sudah siap dilahirkan dan berada di Hodge 4. Untuk stasiunnya +2 muka +3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perlimaan bidang Hodge dan station dan menghubungkannya dengan mekanisme persalinan. Yang kita ketahui mekanisme persalinan itu ada 7. Yang pertama ada engagement, di mana kepala mulai memasuki pintu atas panggul dengan sutura sagittalis yang melintang atau oblik di dalam jalan lahir dan sedikit fleksi, di mana engagement ini berada pada Hodge 1 dengan station min 3. Kemudian diikuti dengan descent atau penurunan janin karena kontraksi dari ibu dan tekanan cairan amnion. Juga diikuti dengan fleksi, di mana kepala ini menekuk atau dagu ini mendekati dada. Descent dan fleksi ini berada pada Hodge 2 dengan station min 2 dan min 1. Kemudian di sini ada rotasi internal atau rotasi dalam, di mana kepala janin ini berputar ke depan agar sesuai dengan bentuk jalan lahir. Nah, terjadi pada Hodge 3 dengan station +0. Kemudian di sini ada ekstensi, di mana kepala menjauhi dada setelah mencapai dasar panggul yang berada pada Hodge 3 dengan station +1. Kemudian di sini ada rotasi luar atau rotasi eksternal, di mana kepala bayi berputar kembali mengikuti posisi punggung untuk menghilangkan putaran sebelumnya. Di sini berada pada Hodge 4 dengan station +2 dan +3. Kemudian diikuti dengan ekspulsi, yaitu setelah rotasi luar, di mana bahu anterior lahir di bawah simfisis, diikuti atau disusul dengan bahu posterior. Kemudian seluruh tubuh janin lahir seluruhnya mengikuti jalan lahir.